Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 15 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 43 sampai dengan ayat 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di sorga sempurna adanya." Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi dan mendoakan orang yang kita cintai tentunya mudah. Namun mengasihi dan mendoakan orang yang membuat kita menderita pasti lebih sulit. Mengapa? Perintah Yesus ini memang tampaknya berat dan sukar untuk diikuti. Bukankah kita sering mendengar orang berkata, "Saya tidak mampu, ini terlalu berat, terlalu sakit perbuatannya bagi saya belum mampu mengasihi musuh saya, hanya orang berhati malaikat saja yang mampu melakukannya." Saudara-saudara yang terkasih, inilah kondisi iman dalam diri kita teruji. Kata Yesus, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Saudara-saudari yang terkasih, perintah Yesus ini sangatlah sederhana. Karena hanya dengan kasih semua kebencian akan hilang. Dendam tidak lagi membutuhkan pembalasan. Kasihlah yang mampu menyelesaikan semuanya itu. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dendam dan kebencian adalah sumber konflik dan peperangan. Kebencian akan menimbulkan dendam, dan dendam akan menuntut balasan dengan kebencian. Begitu terus-menerus sebagai rantai yang tak terputus. Keadaan seperti ini hanya bisa terputus dan berhenti hanya dengan kasih. Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Akhirnya, saudara saya terkasih, kita diajak untuk menjadikan kesempurnaan Bapa yang di sorga sebagai model dan ukuran kesempurnaan kita. Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di sorga sempurna adanya. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berpuas diri atas status hidup atau apapun yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun kesempurnaan itu kita yakini. Kita pun tidak boleh menjadikan kesempurnaan orang tertentu sebagai ukuran kesempurnaan hidup kita. Sebab hanya Allah lah yang dapat menjadi model kesempurnaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa sesempurna Bapa di sorga apabila kita berani berpikir dan bertindak seperti Dia. Berani bertindak melampaui apa yang diyakini dan dihayati oleh manusia pada umumnya. Manusia penganut prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan. Prinsip itu terlalu kecil untuk kehidupan seorang anak Allah. Manusia yang melakukan tindakan kebaikan untuk mengimbangi kebaikan yang telah diterima bukanlah tipe manusia ideal atau sempurna.
Kita dituntut untuk menghasilkan kasih yang melampaui batasan apapun. Bahkan diharuskan untuk mendoakan orang yang tidak seharusnya kita doakan sebagai ungkapan kasih yang indah. Bapa kita di sorga itu sempurna karena Dia memiliki kasih. Bahkan Dia sendirilah kasih itu. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa menikmati kesempurnaan dari segala sesuatu yang kita kasihi. Maka marilah, saudara saya yang terkasih, hari demi hari dalam hidup ini, memilah-milah lagi perilaku hidup kita. Tentunya kalau kita mau sempurna seperti Bapa, kita harus menggandakan kasih dalam kehidupan kita, memenuhi tutur kata dan sapaan kita dengan kasih, melandasi berbagai perbuatan baik kita dengan kasih, hingga pada akhirnya kasihlah yang menang dan merajai kehidupan kita bersama dengan sesama dan Tuhan. Dengan demikian, lambat laun kita sebagai umat beriman sungguh bisa mewujudkan kasih Bapa yang di sorga, yakni kasih yang menuju pada kesempurnaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah kasih, dan Engkau selalu mengajak diriku untuk menumbuh kembangkan kasih-Mu dalam diriku. Maka curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hatiku, sehingga aku dapat mewujudkan apa yang Kau kehendaki, yakni cinta yang sempurna. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.